Halo semuanya, selamat datang di penjelasan visual kali ini. Jujur saja, saya semangat banget hari ini karena kita bakal melakukan semacam perjalanan waktu langsung lewat apa yang ada di atas piring makan kita setiap hari. Di sini, kita akan mengungkap sejarah pertanian dan melihat langsung gimana makanan yang kita kenal sekarang ini sebenarnya adalah hasil karya luar biasa manusia yang udah berlangsung selama ribuan tahun. Siap-siap ya, karena apa yang Anda pikir Anda ketahui soal buah dan sayuran favorit Anda mungkin bakal segera berubah total. Coba bayangin deh sejenak. Pagi-pagi, Anda lagi lapar-laparnya ngupas pisang, terus pas digigit dalam-dalam, krak, gigi Anda nabrak sesuatu yang sekeras batu. Dan bukan cuma satu biji kecil, tapi barisan biji hitam padat yang menuhin hampir seisi buahnya. Bener-bener kayak mimpi buruk buat gigi kita kan? Tapi tahukah Anda, buat nenek moyang kita dulu, ya emang kayak gitulah rupa dan tekstur buah yang mereka temuin di alam liar. Oke, mari kita bedah gambar ini bareng-bareng. Coba perhatikan perbedaan yang benar-benar mencolok antara bagian sebelum dan sesudah domestikasi ini. Di bagian atas kita bisa lihat bentuk liar dari 3 tanaman yang sangat ikonik. Terus di bagian bawahnya, di bawah garis tebal itu, ada versi modernnya, makanan pokok yang biasa kita beli di pasar atau supermarket. Kontras banget kan? Ini tuh bukan sekedar perbedaan spesies biasa, tapi bukti nyata dari rekayasa genetika paling awal yang murni dilakukan manusia lewat kesabaran dan seleksi alam. Bagian 1. Konsep dasar domestikasi. Jadi apa sih sebenarnya yang terjadi pada makanan kita? Semuanya bermuara pada satu proses krusial yang namanya domestikasi. Sederhananya, seperti yang bisa kita lihat dari bukti visual tadi, domestikasi itu proses super panjang, makan waktu ribuan tahun, di mana manusia secara selektif membiakkan tanaman liar. Nenek moyang kita dulu milih benih dari tanaman yang sedikit lebih manis, ukurannya sedikit lebih besar, atau yang bijinya lebih dikit. Generasi demi generasi, pilihan-pilihan kecil ini terus numpuk, sampai akhirnya ngubah tanaman yang awalnya sama sekali nggak menggiurkan, jadi tanaman raksasa kaya rasa seperti yang kita nikmati sekarang. Bagian 2. Pisang menjadi biji menjadi daging lembut. Coba deh arahkan mata Anda ke pisang di bagian kiri atas ini. Bentuk liarnya sebelum didomestikasi tuh beda banget. Kulitnya kelihatan tebal dan kaku. Tapi yang paling bikin kaget tentu aja bagian dalamnya. Lihat bulatan-bulatan hitam besar yang bersarang di sisa daging buah yang cuma sedikit itu. Itu tuh biji-biji keras yang mendominasi hampir seluruh ruang di dalamnya. Praktis, nyaris nggak ada ruang tersisa buat daging buah yang sebenarnya bisa dimakan. Nah, sekarang bandingkan keduanya. Bayangin, kalau kita harus beneran gigit pisang liar yang penuh biji keras tadi, aduh bisa patah gigi kita. Tapi untungnya, berkat ribuan tahun domestikasi, kita bisa lihat hasilnya di bawah. Kita dapat pisang modern yang melengkung cantik, kuning cerah, mulus, dagingnya tebel banget, dan yang paling penting, nggak ada bijinya. Daging buahnya ngisi 100% bagian dalam kulit. Ini tuh contoh yang benar-benar sempurna gimana manusia mengoptimalkan alam demi kenyamanan dan nutrisi kita. Bagian 3. Jagung, ranting menjadi tongkol besar. Nah, yang benar-benar menarik dari bagian ini tuh, coba deh jujur, kalau Anda nemu tanaman sekecil ini di alam liar, bakal nyangka nggak kalau itu jagung? Pasti nggak kan? Benda itu lebih kelihatan kayak ranting hijau kecil atau rumput liar biasa, dengan bintil-bintil kecil kayak manik-manik nempel di batangnya. Kurus banget, kecil, dan sama sekali nggak kelihatan kayak sumber makanan yang bisa diandalkan buat ngasih makan peradaban. Transformasinya tuh benar-benar dramatis banget. Kita bergerak dari tanaman leluhur yang rapuh, kecil, berwarna hijau, dan mirip banget sama ranting, menjadi tongkol raksasa yang dibungkus sekam hijau lebar di bagian kanan bawah itu. Tongkol modern ini punya barisan biji kuning cerah yang simetris, padat, dan tentunya manis. Perbedaan ukurannya aja udah bikin geleng-geleng kepala. Ini bukan cuma perbaikan kecil, teman-teman. Ini adalah perombakan total dari struktur fisik si tanaman. Bagian 4. Semangka pucat menjadi merah berair. Sekarang, coba lihat semangka liar yang udah dibelah pisau ini. Visualnya menakjubkan tapi sekaligus aneh ya. Kalau Anda motong buah ini dengan harapan dapat cemilan seger pas siang bolong, Anda pasti bakal kecewa berat. Lihat aja betapa tebalnya kulit putih dan hijau yang melingkari buah itu. Dan di bagian dalamnya, bukannya daging buah yang solid, kita malah disuguhkan pola berputar aneh kayak labirin, dengan daging buah yang pucat yang kepisah-pisah di kompartemen yang penuh sama biji. Dan ini secara brilian mengilustrasikan kehebatan seleksi buatan manusia. Di satu sisi, kita lihat leluhur liar dengan porsi kulit yang tebal banget dan pola pusaran yang sama sekali nggak menggiurkan. Di sisi lain, kita punya irisan semangka modern yang super menggoda. Merah menyala, merata, berair, dan kulitnya tipis banget.
Secara perlahan, manusia berhasil memompa buah ini dengan air dan gula sambil menyusutkan bagian kulit keras yang nggak kita mau. Luar biasa, bukan? Bagian 5. Dampak visual domestikasi. Setelah kita teliti ketiga tanaman tadi satu persatu, mari kita rangkum polanya di tabel ini. Proses domestikasi ini bekerja dengan cara yang luar biasa secara visual. Buat pisang, perubahan terbesarnya adalah hilangnya si biji keras tadi, ngasilin daging buah utuh yang gampang banget dimakan. Buat jagung, fokus utamanya ada di penambahan ukurannya ekstrim, dari rumput kurus jadi tongkol raksasa. Dan buat semangka, perubahannya berfokus pada warna, rasio kulit, dan kepadatan air, menghasilkan irisan merah segar yang kita kenal sekarang. Tiga-tiganya punya jalur evolusi beda, tapi tujuannya sama persis. Terus kenapa sih hal ini penting buat kita? Sederhananya, karena ini mendefinisikan ulang pemahaman kita tentang makanan alami. Seperti yang bisa kita lihat dari poin-poin ini, campur tangan manusia bikin ukuran tanaman membesar secara signifikan. Porsi yang bisa dimakan, yaitu bagian yang benar-benar ngasih kita kalori dan nutrisi, meningkat drastis, sekaligus menyingkirkan bagian yang nggak kepake kayak kulit tebel atau biji raksasa. Ditambah lagi, penampilan dan warnanya direkayasa supaya jauh lebih memanjakan mata dan lidah kita. Bisa dibilang, nenek moyang kita itu adalah desainer makanan pertama di dunia. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Saat kita melihat kembali gambar utuh ini, biarkan realitas dari frasa sebelum dan sesudah itu benar-benar meresap di pikiran kita. Alam liar memang ngasih bahan mentahnya, tapi ketekunan manusialah yang memahat karya seninya. Makanan yang ada di meja makan kita itu bukan sekedar kebetulan alam, ia adalah bukti hidup dari ribuan tahun kolaborasi antara manusia dan botani. Setiap kali Anda makan pisang, jagung, atau semangka, Anda tuh sebenarnya lagi mengonsumsi hasil seleksi visual dan genetika selama ribuan tahun. Dan ini ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang bikin penasaran banget. Kalau nenek moyang kita aja dengan alat seadanya, cuma modal kesabaran dan pengamatan mata telanjang, bisa mengubah tanaman liar berbiji keras jadi makanan pokok yang ngasih makan miliaran orang, lantas dengan teknologi modern dan pemahaman genetik yang kita punya sekarang, bakal kayak apa ya makanan kita di masa depan? Apakah bentuk, warna, dan rasanya bakal berevolusi jauh melampaui imajinasi kita saat ini? Gimana menurut Anda? Terima kasih sudah menemani saya di penjelasan visual ini. Teruslah belajar dan sampai jumpa di penjelajahan seru kita berikutnya.